Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan rahmatnya di fajar hari yang mulia ini, Allah masih beri kita kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang, sehingga masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah tadi dan setelahnya mendengarkan kajian. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dahulu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang saat ini asbab disinari oleh cahaya Islam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan, saya mengucapkan yang pertama selamat tahun baru 1447 Hijriah. Sekarang tanggal 3 tanggal 3 bulan Muharram. Ibu bapak ada buat bakar-bakar enggak kemarin? Ya, kita pandai bakar-bakar, bakar kembang api, nyalakan kembang api, bakar ayam, naik ke beras tagi. Kalau tahun barunya tahun baru Masehi, Pak, buat acara keluarga kan. Tapi begitu tahun baru Islam, tidak ada saya tengok yang bakar-bakar, ngundang bakar-bakar pun enggak. Al-Furqan enggak ada bakar-bakar kan Ustaz kan? Enggak ada. Kasihan juga ya tahun baru Islam ya. Ya, saya mau katakan begini, kita pandai untuk merayakan yang Masehi, tolong pandai jugalah merayakan yang Islam. Walaupun kita tidak akan bahas itu. Baik, Ibu Bapak semua, kita akan bahas satu bab akhlak dari kitabnya Minhajul Muslim karyanya Syekh Abu Bakar Al-Jazili. Kata beliau begini, ada satu tasawuf yang dikembangkan oleh beliau, namanya tasawuf zuyinat. Terkait dengan akhlak itu dia katakan tasawuf zuyinat. Kita tak mau langsung masuk ke zuyinatnya, tapi kita mulai dengan ayat pertama yang saya bawakan tadi, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Kata Syekh Abu Bakar, ternyata orang itu saat ini terjadi anomali, Pak, Bu. Kita berhasil melaksanakan ibadah, berhasil melakukan sholat, puasa, zakat, haji, selesai kita buat itu, Pak. Tidak ada masalah itu. Kita sholat subuh kita tahu kita itu kewajiban, paham. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi yang menjadi masalah, tidak mungkin ayat Al-Quran itu batal, Pak. Allah itu kan katakan sholat itu mencegah kita dari perbuatan fahsya'i wal munkar. Kan tidak mungkin ayat itu batal. Yang menjadi pertanyaan, mengapa begitu kita selesai laksanakan ibadah ataupun sedang beribadah, kita tidak pernah bisa melepaskan nafsu kebidatangan kita? Kan itu menjadi masalah itu. Kenapa kita selesai beribadah, apapun bentuk ibadahnya lah yang fardhiyah, puasakah, sholatkah, zakatkah, misalnya, tidak pernah kita kurbankah, tidak pernah kita selesai melaksanakan ibadah itu kita berubah. Padahal yang kita lakukan di dunia ini, yang kita dapat di dunia ini, kata Syekh Abu Bakar, itu semua zuyina. Zuyina linnasi hubbus syahwat, kata Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah kan begitu. Manusia ini kan punya kecenderungan menyukai hal-hal yang bersifat perhiasan begitu. Ibu angkat tangan di sini, mana ibu-ibu yang tidak suka dengan perhiasan? Gak ada kan?
Apalagi kalau disodorkan emas 1 kilo saat ini kan, pasti mau begitu. Bapak-bapak angkat tangan di sini, siapa yang tidak suka dengan mobil yang mewah begitu? Angkat tangan di sini siapa yang tidak ingin istrinya cantik? Angkat tangan yang di sini yang tidak ingin punya anak. Itu semua kan zuyinat, perhiasan ya. Zuyinat itu terbagi dari anak, istri, harta, apalagi jabatan gitu. Itu kan perhiasan semuanya. Nah, perhiasan ini, ini dia kata kuncinya. Kata Syekh Abu Bakar, jangan jadikan perhiasan ini sebagai hasil, tapi jadikan perhiasan ini sebagai fungsi, Pak. Bukan hasil, tapi fungsi. Syukran. Kalau perhiasan dijadikan hasil, nah itulah orang kalau dia kemalingan nangisnya sepekan nggak hilang-hilang gitu. Dia punya mobil mewah kena senggol sama angkot 2 hari dia marah-marah nggak berhenti-berhenti gitu kan. Dia punya rumah yang mewah, begitu kena bencana terus sebulan dia nggak bisa makan, depresi gitu. Dia dicopot dari jabatannya setahun dia nggak mau kerja gitu. Itu tuh orang yang memaknai harta itu, memaknai zuyinat itu sebagai hasil, bukan sebagai fungsi. Ada bapak-bapak dia baru beli slop harganya 700.000 tapi tak mau dia datang ke masjid, Pak. Kenapa? Karena dia takut slopnya hilang. Ibu-ibu ada yang nggak mau datang ke masjid karena dia baru beli telekung baru, mereknya Sheila Shauki. Ibu tahu kan itu? Nggak mau, kenapa? Karena ibu ini dibisiki oleh setan. Kata setan begini, jangan kau ke masjid, kata setan. Telekungmu itu baru, nanti kau dipikir orang sombong. Bu, percaya sama saya, nggak akan ada yang merhatikan telekung ibu itu baru. Bapak pun juga nggak ada yang merhatikan Pak Slop itu baru, Pak. Kan begitu. Tapi setan berbisik, ngapain nanti kalian dianggap sombong? Bisikan setan itu dengan tujuan yang tidak sama. Dia berbisik, dia seakan-akan ingin menjaga hati kita supaya tidak sombong, padahal tujuan utamanya adalah supaya kita tidak datang ke masjid. Itu pintarnya setan itu begitu, Pak, Bu. Maka ibu bapak semua, kalau Allah kasih titipan, kasih perhiasan, zuyinat dia, jangan jadikan itu sebagai hasil. Orang yang punya kendaraan, punya mobil yang mewah, nggak mau dia datang ke masjid karena dipikir sombong. Ya enggak, datang aja ke masjid. Bawa aja kendaraan itu, karena memang kendaraan itu diberikan Allah pada kita untuk mendekatkan diri padanya, bukan malah makin jauh, Pak. Nah itu yang dikatakan tasawwuzuyinat. Jadi salah satu cara mendekatkan diri pada Allah itu dengan perhiasan, Pak. Dengan perhiasan. Cantiknya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dikatakan begini. Contoh tasawwuzuyinat itu dan penerapannya dapat kita ambil dari dimensi kedua ibadah kurban. Kurban itu kan ada 3 dimensi, Pak. Dimensi pertama itu masa Nabi Adam alaihissalam, kan? Ingat Bapak Ibu, Habil, Qabil, Iklimah dan Lamuda. Antara Habil dan Qabil yang ingin mendapatkan Iklimah, lalu Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kepada kedua anaknya laki-laki ini untuk berkorban. Ya kan? Ingat Bapak Ibu semua? Ingat? Tahu cerita itu? Pernah mengalaminya? Enggak kan? Kalau pernah juga berarti ibu bapak dah tua betul itu umurnya kan? Itu dimensi pertama. Dimensi kedua kurban itu masa Ibrahim alaihissalam dengan anaknya. Siapa nama anaknya, Pak? Ismail. Panggilan akrabnya? Pak Mail. Itu panggilan akrabnya kan Pak Mail. Ismail alaihissalam. Kata Syekh Abu Bakar, dimensi kedua kurban itu cantik dijadikan contoh. Karena Ibrahim alaihissalam tidak menyatakan, tidak menyetarakan antara perintah Khalik dengan makhluk. Angkat tangan di sini, Pak, yang tidak ingin punya anak.
Nabi Ibrahim itu menunggu anaknya berpuluh tahun, Pak. Iya kan? Begitu anaknya lahir, sedang lucu-lucunya disuruh Allah untuk menyembelihnya. Pak Awa aja meletakkan parang di leher lembu, itu kan terbayang sama kita, kayak mana Ibrahim ingin menyembelih anaknya ini ya. Tapi begitu perintah Allah itu masuk, bisa dia menyetarakannya? Tidak, Pak. Tidak bisa dia menyetarakan antara sang Khalik dengan makhluk. Kalau Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya, mau tak mau apa lagi mau dibuat, kan begitu kan bahasanya. Tapi yang menjadi masalah dan sering dilupakan bapak-bapak khususnya terutama, kira-kira menurut bapak, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih itu Nabi Ismail anaknya, dia cerita nggak sama Siti Hawa, sama Siti Hajar? Cerita nggak dia? Menurut bapak dia cerita nggak itu sama Siti Hajar? Di dalam Al-Quran ada nggak dijelaskan dialog itu? Tidak ada. Tapi secara logika manusia pada umumnya, cerita nggak dia Pak sama Siti Hajar? Cerita kan? Ternyata Pak, kita ini sebagai laki-laki terkadang lupa ada satu peran makhluk yang sering menguatkan kita dalam mengambil keputusan dan menjaga jalan daripada Allah. Mereka itu Pak, ibu-ibu di belakang. Istri-istri kita, bukan istri orang lain Pak. Itu bahaya. Istri-istri kita gitu ya. Dialognya tidak disebutkan dalam Quran, tapi saya yakin Nabi Ibrahim itu pasti cerita Pak sama Siti Hajar. Wahai istriku, kita sudah lama menunggu anak ini yang kita beri nama Ismail. Tapi Allah merintahkan aku untuk menyembelihnya. Kira-kira macam mana lah itu ya, kan gitu kan? Apa kata Siti Hajar? Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Iya, kata. Ya udah laksanakan, macam mana lagi? Apa mau kita buat, kan begitu kan? Maka ibu bapak, cantik contoh itu karena Nabi Ibrahim tidak mencetarakan antara makhluk dengan Khalik. Kita ini kan payah untuk membedakan itu Pak. Kita kan sulit membedakan mana perintah makhluk, mana perintah Khalik. Sekarang kan yang lebih utama itu kan bagaimana menyelamatkan diri dari dunia, ini pikiran kita semua. Lalu kita kadang-kadang mengabaikan perintah Allah itu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Contoh sederhananya begitu Pak. Mengapa ada orang yang terlambat datang sholat? Mengapa ada orang yang sholat zuhurnya jam 3? Kecuali dalam keadaan yang sangat darurat. Kenapa? Karena kita sering menyepelekan, masih ada kok waktunya, kan gitu. Masih bisa kita kerjakan dulu kerjaan lain, kan gitu. Kenapa ada orang sholat asarnya jam 6 kurang 15? Coba. Karena kita tidak pernah bisa kita tidak bisa membedakan mana perintah Allah, mana perintah makhluk gitu. Kita masih suka menyetarakan itu Pak. Kan kadang-kadang lebih tinggi lagi perintah makhluk daripada perintah Allah. Tidak bisa begitu. Tapi ibu bapak semua, jangan lupakan begini. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Kata Allah, adukan padaku dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu semua sulit dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Pertanyaannya sekarang, ibu bapak semua tadi siapa yang sholatnya khusyuk? Ada yang sholatnya khusyuk tadi? Ada yang sholatnya sambil dikusuk? Payah, ibu bapak udah ngantuk saya tengok ini. Padahal saya sudah teriak-teriak masih bisa juga bapak tidur kan? Heran juga saya itu, udah kuatnya begini suara. Tapi tidak apa-apa. Siapa ibu bapak tadi yang sholatnya khusyuk? Nah, payah kita menjawabnya. Karena begitu kita takbir yang kita pikirkan adalah apakah tadi mobilku sudah dikunci ya? Di mana aku letakkan slop tadi? Rumah udah kukunci belum tadi ya? Kan gitu kan? Kan itu yang kita pikirkan kan? Iya, makanya sulitnya kita untuk dapat kekhusyukan itu kita terganggu dengan zuyinat Pak.
Kita terganggu dengan perhiasan duniawi. Terganggu kita dengan itu. Terganggu kita dengan harta, terganggu kita dengan jabatan, terganggu kita dengan keadaan, dengan cinta kita kepada istri, dengan sayang kita pada, terganggu dengan itu, Pak. Jadi Ustaz, macam mana maksudnya? Apa nggak boleh kita? Nggak boleh kita rupanya punya harta. Nah, itu yang menjadi salah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Kata Allah, manusia itu punya kecenderungan menyukai itu, dan itu tidak dilarang Allah, Pak. Silahkan. Tidak ada orang yang dilarang untuk menjadi kaya raya. Malah dianjurkan. Silakan. Untuk apa? Supaya bisa saling membantu satu dengan lainnya. Karena memang zuyinat itu digunakan untuk tasawuf, mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana orang bisa khuruj, misalnya beliau 40 hari keluar. Dari mana uang untuk menyokong keluarga dan kehidupannya kalau tidak bekerja dan tidak punya uang yang banyak gitu? Kan begitu. Ustadz Abdul Somad misalnya, dia masuk ke pedalaman-pedalaman pulau Sumatera, dia ke hutan-hutan. Kalau tidak punya amunisi yang kuat, kira-kira mau pakai apa nyebrang itu? Modal doa kan agak sulit, Pak, sekarang. Bensin nggak bisa beli bensin pakai doa. Awak ke Pertamina, Pak, saya doakan Bapak sehat selalu, isikan bensin saya. Kan nggak mau orang tua. Ukurannya dipecat. Apakah kita nggak boleh punya banyak uang? Salah, boleh, silahkan. Apakah kita tidak boleh bekerja? Boleh, silahkan. Apakah ibu-ibu tidak boleh menyimpan emas? Boleh, silahkan. Apakah bapak-bapak tidak boleh jadi pejabat? Boleh. Tapi itu semua digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha, kata Allah. Kalau kalian minta pahala dunia padaku, kata Allah, minha, aku kasih. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Kalaupun nanti kalian minta pahala akhirat padaku, aku kasih, kata Allah. Kan boleh berarti minta sama Allah untuk dunia. Boleh juga minta sama Allah untuk akhirat. Tapi ibu bapak, ini yang perlu garis bawahi. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, zuyinat itu sifatnya membosankan. Itu perlu diingat, membosankan. Kenapa? Contoh, Bu. Ibu 2 tahun lalu baju hari rayanya merek apa? Sheila Chowki itu lagi. Ya kan? Begitu tahun sekarang kita melihat baju itu jadi baju yang ketinggalan zaman kan? Karena dia sifatnya hanya sementara, Pak. Bapak yang paling cantik sekarang, mobil dibeli apa, Pak? 2 tahun yang akan datang, mobil yang kita beli paling cantik itu kan akan menjadi barang yang biasa aja sama kita. Istri juga kan begitu, Pak. 5 tahun aja cantiknya kan? 6 tahun kan udah lain kita tengok kan? Suami pun gitu, Bu, sama itu. Ibu 5 tahun aja nampak bapak ganteng. Anak ke 30 tahun, entah siapa pun ini kan itu kita. Anak pun begitunya, Pak. 1 sampai 8 tahun yang lucuan mereka, Pak. Gemas kita nengoknya. Wih, bijaknya betul minta ampun. 9 sampai 18 tahun itulah nanti menentukan apakah dia jadi malaikat atau jadi hantu. Ya kan? Pasti merepet aja ibu dibuatnya sudah sekolah dia kan? Di situnya lucunya, Pak. Dan itu sifatnya membosankan. Tapi kata Syekh Abu Bakar, siapa yang berhasil sabar dalam merawat itu? As-sabru nur, kata dia. Sabar itu cahaya. Pak, saya pernah punya kendaraan mobil Mitsubishi Lancer SL tahun 1982, Pak. Sedan. Yang kalau hujan airnya masuk karena bocor. Mobil itu dirawat betul, Pak. Saya rawat betul mobil itu. Sampai saya anggap bahwa mobil itu bagian dari kehidupan saya. Bagian dari diri saya itu, saking sayangnya. Terawat dari tahun 82 mobil itu. Sampai menjualnya pun saya tidak berani menjualnya, Pak. Yang jual istri saya, jualnya diam-diam, Pak, gitu. Saya pergi aja, dia aja yang jual sendiri. Tapi ternyata sesuatu yang dirawat dengan baik itu, antik dia, sabar kita, harganya mahal, Pak. Harganya kan jadi mahal begitu. Dan saya pernah, Pak,
Sering juga menampak orang tua, kakek dan nenek sepasang suami istri yang beli es krim 1 bagi 2, Pak. Bukan karena nggak punya duit, karena memang mau romantisan. Kan hebat itu. Bagi saya itu old but gold gitu. Tua tapi emas dia. Maka ibu bapak semua yang berhasil menjaga perhiasan itu, sabar kita, itu insya Allah harganya akan mahal. Dan akan terus terjadi. Ibu kan begitu kan, emas yang dikasih bapak dulu pertama kali nikah jadi mahar, sekarang kalau dijual berapa ratus juta itu, Bu. Kalau sabar nyimpannya. Kalau udah langsung dijual pula lain lah ceritanya kan gitu. Nah, sifatnya membosankan, Pak. Tapi siapa yang bisa menjaga? Siapa yang bisa merawat anak itu, dirawat sampai dia nanti dewasa, dijaga terus, dididik, akhirnya jadi malaikat, Pak, sifatnya maksudnya itu tadi, malaikat atau hantu itu sifatnya bukan wujud. Siapa yang bisa merawat itu? Tapi ibu bapak semua, jangan lupa ini perkembangan zaman semakin berubah kan, semakin payah. Kita kan suka berhitung matematikanya begitu, Pak. Kita ini terkadang lebih cinta kepada makhluk daripada kepada Khalik. Ini contoh sederhana. Ini sederhana sekali contohnya. Pak, kira-kira kalau Al-Furqan insya Allah bisa mengundang Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat, saya yakin 1000% pasti Al-Furqan akan pasang teratak itu di luar. Ya kan? Ya kan? Tapi pas Ustadz Syukri yang datang atau Ustadz Imam yang datang, nggak ada, saya tengok ada itu teratak di luar. Coba, nggak ada jamaah yang sampai ke depan-depan sini kan? Semuanya bersender di dinding, paling bapak lah nggak bersender di dinding, ibu lah paling nggak bersender di dinding. Kan begitu kan? Kenapa? Karena kita tahu hitungan matematikanya, Pak. Ini kalau Ustadz Abdul Somad yang datang, infak kita besar nih, ya kan? Nanti setelah selesai ceramah bisa ibu foto-foto sama Ustadz, upload ke Instagram, ke X, ke Facebook, mau jadi apa? Salam interaksi apa sih namanya itu? Kan begitu kan? Naik engagementnya, itu kan hitungan matematika kita pandai, Pak, begitu. Tapi kalau ustaz-ustaz biasa yang tidak viral misalnya, hitungan matematika kayak gawat ini, tidak bisa, ini rugi bandar kita ini. Padahal yang disampaikan sama-sama Al-Quran dan hadis. Ini kan beda muka aja, jadi beda bentuk wajahnya ini kan, sama beda follower di Instagram dan YouTube kan, dan itu aja yang membedakannya. Tapi Pak, ini faktanya begitu, Pak. Bapak bisa bantah yang saya bilang itu? Enggak, itu faktanya. Tapi apakah saya membenci itu? Tidak, Pak. Saya senang dengan itu. Kita senang semua dengan gegap gempitanya Muslim menyambut ulama-ulama kita, guru-guru. Silakan, Pak. Itu bagus. Menunjukkan bahwa kita semua ini memang bersatu. Kita semua ini memang excited menyambut itu. Silakan. Tapi yang ingin saya katakan adalah jangan pernah bedakan siapapun yang menyampaikan Al-Quran dan hadis, sekalipun dia orang yang paling kita benci, atau orang yang paling buruk sekalipun, ketika dia menyampaikan yang benar dari Al-Quran dan hadis, apa yang menjadi masalah? Wa may yanqalib ala aqibaihi falyadurrallaha syai'a, kata Allah. Lihat kata Allah, semuanya udah diperdengarkan, Pak. Semuanya udah dikasih tahu. Kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita bisa bedakan mana yang fujur, mana yang takwa. Bedakan mana yang kanan, mana yang kiri, atas yang bawah, yang hitam dengan yang putih. Bisa kita bedakan, Pak. Mana laki, mana perempuan, bisa. Sifat itu udah kita bawa sejak kita lahir. Tapi apakah ada orang yang mau peduli tentang mana yang baik dan mana yang buruk? Saat ini kan semakin dekat akhir zaman, kita semakin susah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk kan, Pak? Atau Bapak tahu itu buruk, tapi tidak bisa ngomong apa-apa. Mana? Bapak tahu itu salah, tapi tidak berani ngomong. Ya kan? Iya, Pak. Itulah tanda akhir zaman. Nah, dekatlah berarti kita ini.
Kadang-kadang yang tidak baik itu terlihat baik, yang baik malah terlihat tidak baik, dan kita semua resek dengan itu. Kan begitu. Maka ibu bapak semua, itu tanda akhir zaman. Dan dunia ini akan terus berada dalam keadaan yang seperti itu, Pak. Sampai nanti pada akhirnya Islam akan kembali berjaya. Kita akan mulai sadar bahwa ternyata Islam ini memang betul-betul agama rahmatan lil alamin. Tapi ketika itu semua terjadi, siapa lagi orang yang mau kita dakwahi, Pak? Siapa lagi orang yang mau kita kasih tahu begitu? Pak, saya tidak tahu apakah ini live atau ini record. Record. Ya, ini record. Nanti masuk ke YouTube. Saya tidak tahu akan berapa viewersnya ini kan. Tapi saya tadi sebentar melihat YouTube-nya ya, YouTube-nya Al Furqan Pasar 1. Yang paling banyak itu viewersnya Ustadz Syukri kan. Iya kan, paling banyak itu. Saya tidak tahu apakah nanti rekaman ini berapa orang yang nonton, apakah 10, apakah 20. Tapi yang ingin katakan begini, Pak. Bapak Ibu semua yang datang ke Al Furqan ini kan khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bapak Ibu semua ini kan orang-orang terpilih yang digerakkan Allah hatinya untuk datang ke masjid kan. Bukan hanya untuk ibadah subuh, tapi mendengarkan kajian setelahnya. Walaupun saya yakin ibu bapak semua juga ada yang mengisi di masjid-masjid lain, yang terkenal di masjid-masjid lain. Tapi begitu orang lain yang duduk di sini, kita rendahkan diri kita, kita turunkan sedikit ego kita untuk mendengarkan, karena kita ingin belajar kan. Bapak ibu semua kan orang-orang terpilih dengan itu kan. Dan kita semua punya tugas yang sama, Pak. Ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah berbuat kemungkaran, Pak. Kan itu tugas kita semua. Khairul ummah, Pak. Tak terkecuali untuk kita semua, Pak. Tak terlepas siapapun. Baik adik-adik kita, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak. Semuanya punya tugas yang sama, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Pertanyaannya, siapa orang yang mau kita ajak kebaikan dan kita cegah dari kemungkarannya? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita pegawai misalnya, mungkin kita bisa kena teguran. Kalau kita karyawan dari sebuah perusahaan, bisa jadi kita dipecat. Semua ini kan berorientasi kepada zuyinat. Kembali orientasinya ke situ, Pak. Tidak akan jauh itu semua dari zuyinat. Dan siapa orang yang berhasil menjaga itu? Adalah orang-orang yang khosyi'in. Orang-orang yang khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu setelah selesai semuanya adalah orang yang dia paham, dia tahu, dia mengerti bahwa dia itu akan kembali pada Allah. Orang yang punya orientasi begitu, Pak, tidak pernah khawatir dia dengan dunia. Tidak pernah khawatir dia dengan dunia, Pak. Dia baru door semir mobilnya, tiba-tiba hujan karena dia bawa ke masjid, itu tidak masalah. Bukan dia bilang gara-gara aku door semir jadi hujan, ini pemanggil hujan. Enggak gitu juga. Tidak ada masalah dia dengan orientasi. Karena dia tahu bahwa ini semua titipan. Kita semua akan kembali pada Allah. Ini semua akan dipertanggungjawabkan pada Allah. Kan begitu. Tapi ibu bapak semua jangan lupa kalimat Allah sebelumnya. Wasta'inu, kata Allah. Ini kalau kita baca tafsirnya di Ibnu Katsir, di Jalalain, Syekh Ibnu Katsir itu katakan begini. Wasta'inu itu kan artinya adukan padaku, Pak. Seakan-akan Allah itu ingin katakan bahwa aku itu tahu orang yang mau capai derajat kekhusyukan dengan semua titipan yang diberikan kepadanya pasti punya banyak masalah. Pasti akan menerima banyak ujian dan cobaan. Makanya kata Allah dimulai dengan wasta'inu, Pak. Nah, ini logika sederhananya. Ibu punya anak umur 9 tahun. Sudah kelas 2 SD, itu kelas 3 SD. Pulang sekolah dia.
Kebetulan dia pakai jilbab, jilbabnya compang-camping, dia pulang sekolah itu diseretnya tasnya, mukanya berkerut gini suntuk. Dari jendela nampak udah anak itu begitu, Pak, Bu. Kira-kira ibu dalam hati punya pikiran apa? Pasti punya pikiran, anak ini pasti punya masalah. Apakah PR-nya nggak dikerjakan, apakah kena setrap, uang jajannya hilang, diganggu kawannya, atau terjatuh dia di jalan, ya kan? Semua kemungkinan itu muncul di kepala. Kenapa anak ini pasti bermasalah nih. Begitu dibukanya pintu rumah, apa kalimat pertama yang keluar dari mulut ibu? Kenapa? Kenapa tadi? Kenapa di sekolah? Kenapa mukanya suntuk? Kan begitu. Kenapa itu semua terjadi? Karena ibu dengan anak punya hubungan yang kuat antara orang tua dengan anak. Ada hubungan yang terjalin selama ini, dekat betul perasaan itu, Pak. Bapak pun begitu jumpa anak yang begitu, bapak pasti tanya, siapa yang ganggu di sekolah tadi? Kenapa di sekolah? Kan gitu kita. Allah pun dengan hambanya yang mau mencoba khusyuk, mau mencapai derajat kekhusyukan itu akan merasa sangat dekat, Pak. Kita itu kan kalau sudah jumpa banyak masalah kan merasa ingin dekat dengan Allah, Pak. Ya kan? Kita ini kan lemah kan. Kalau sudah kena pecat dari pekerjaan, tiba-tiba di rumah bilang istri, Pak, listrik kita diputus gara-gara tidak bayar sebulan, Pak, beras kita habis, tiba-tiba kita dipecat dari pekerjaan. Kira-kira kita ngadunya kemana? Pasti dalam hati mau tak mau, siapapun makhluknya, bagaimanapun perangainya, sejahat apapun dia, saya pastikan pasti di dalam hatinya dia akan bermohon kepada Allah, ya Tuhanku. Siapapun ya, misalnya agamanya bukan Islam, dia akan meminta kepada Tuhannya, tolonglah bantu aku. Pasti gitu kan, Pak? Memang itu hakikatnya. Kita ini kan kreat kalau udah ada uang. Tapi kalau udah banyak masalah, nggak ada uang, mana lembek juga gitu itu. Dalam hati pasti mohon pertolongan Allah, Pak. Yakin saya. Bapak kalau ke Mekah, kesasar di Mekah, minta tolong ke siapa? Bahasa Arab nggak pandai. Coba. Memang pedagang-pedagang di sana dah pandai lah dia bahasa Indonesia. Ya kalau dulu pasti mohonnya ke Allah. Kita ini makhluk yang lemah, Pak. Kadang-kadang kita yang lupa aja kita ini. Lupa kita semuanya, kita makhluk yang lemah. Nggak ingat kita. Anggar jabatan, anggar mobil, anggar kendaraan, anggar koneksinya kita ini. Tapi begitu semua itu dicabut oleh Allah, kembali kita semua ngadu ke dia, Pak. Macam ayam kita, Pak. Ya Allah, berat betul ujian yang kau beri ini, ya Allah. Kan begitu kan? Tapi memang kata Allah, wasta'inu, Pak. Adukan padaku. Aku sudah tahu, kata Allah begitu. Aku udah tahu kalian pasti akan ditimpa ujian, pasti akan ditimpa cobaan. Aku udah tahu, wasta'inu. Adukan padaku, bisabri. Pertama kata Allah, sabar dulu, tenang dulu, jernihkan dulu pikirannya. Jangan suka marah-marah dulu, tenang gitu. Habis tenang kata Allah, apa kaidah selanjutnya? Sobri wassalah. Baru tunaikan sholat. Makanya kalau kurang tepat, kalau ibu bapak semua mau menghilangkan amarah dengan sholat, itu kurang tepat. Nggak sopan kayaknya kita mau ngadu sama Allah dalam keadaan marah-marah, ya kan? Anak itu aja tadi kalau dia cerita sama mamanya sambil merepet misalnya, wah lama tadi siapa ini merepet, kira-kira ibu akan ngomong apa? Jangan kau marah-marah dulu, cerita, tenang dulu kan gitu kita. Kayaknya kalau kita sama Allah kan nggak sopan rasanya kalau kita sedang dalam keadaan hati yang membakar gitu ya, terbakar dalam keadaan amarah lalu kita adukan pada Allah itu. Kayaknya tidak sopan. Tenangkan dulu dirinya, sabar dulu, tenang dulu, baru kita tenang cerita sama Allah, enak gitu. Maka cerita kita kan objektif, tidak semua makhluk kita salahkan di situ. Ibu bapak semua itu begitu kaidahnya. Tapi wa innaha lakabiratun illa ala khasyi'in. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa itu, Pak. Semua ini bisa dimulai. Kuncinya kalau mau bisa dapat ini semua, wal afina anin nas. Kita berhasil memaafkan, Pak. Bukan hanya untuk
Muslim, tapi Allah gunakan nas untuk manusia. Kenapa? Karena zuinat itu, perhiasan itu akan terus terhubung. Tidak hanya sesama Muslim, tapi sesama manusia. Harta itu kan akan berhubungan kita di dunia, sesama manusia. Dan orang yang berhasil memaafkan saudaranya dalam konteks apapun yang bisa dimaafkan oleh hati, itu paten, Pak. Paten itu begitu memulainya begitu, Pak. Itu ada cerita begini, Pak. Ketika di Mekah itu kan jamaah orang Indonesia itu kan badannya kecil-kecil ya, Pak ya. Kita ini kan termasuk golongan bangsa yang badannya kecil-kecil. Tidak sebesar orang Turki dan orang Afrika, apalagi orang Arab. Tidak besar-besar kita. Begitu sa'i, tersenggollah ibu itu sama orang Afrika. Bang, katanya gitu. Tercampal. Tapi kan tidak bisa merepet dia, Pak. Tidak boleh dia marah-marah kan? Tidak boleh marah-marah di sana. Apa yang ibu itu lakukan? Sabarlah dia. Disimpannya dalam hati. Amarah itu. Nah, ini yang garis bawahi. Tapi karena dia simpan di dalam hati amarah itu, membuat dia ingin cepat selesai melaksanakan sa'i. Lalu begitu sampai dia ke hotel, ditanya begitu, Bu, apalah yang ibu dapat dari sa'i tadi? Ala Ustaz, aku disenggol orang tadi, marah betul aku sama dia itu. Untung ini di Mekah, Ustaz. Kalau di Indonesia udah habis dia aku repet itu, nggak ada matamu yang aku pakai, badan kau aja yang besar, pasti gitu itu. Tapi untung ini di Mekah nih Ustaz, nggak marah aku sama dia, sabar aku Ustaz, katanya. Memanglah dia, kalau disenggolnya aku lagi tadi Ustaz, kena senggol aku lagi, mungkin meledak aku dari sana. Biar tahu orang semua ini, jangan main-main sama orang Indonesia tuh. Makin merepet dia, Pak dia tuh. Saya bilang begini, Ibu, apa yang ibu dapat dari sa'i itu? Akhirnya kita nggak dapat apa-apa dari pelajaran ibadah itu, Pak. Kan nggak dapat apa-apa kita. Sa'i itu apa yang mau kita capai dari sa'i? Sa'i itu kan simbol kegigihan manusia. Ya kan? Itu kan simbol kegigihan manusia. Berlari-lari kecil Siti Hajar itu dari Bukit Sofa ke Marwah. Dapat enggak airnya? Airnya dapat enggak? Enggak. Dari mana air itu keluar? Dari ujung hentakan kaki Ismail. Kalau orang Medan bilang kan, mak capek kali aku udah lari 7 kali, kalau tahu keluarnya dari sini apa ya aku lari kan gitu kan. Tapi kan Allah ingin lihat usaha kita. Allah ingin tahu seberapa kuat keinginan kita. Kan itu yang ingin dicapai dari sa'i, Pak, Bu. Tapi ibu itu enggak, memang yang didapatnya dari sa'i itu menahan amarah itu aja dia. Pokoknya senggol aku lagi itu, merepet aku situ Ustaz aja. Dalam hati saya mah inilah yang didapatnya dari sa'i ini ya gitu kan. Sama dengan kita tawaf, Pak. Itu kalau tawaf kan, kita kan kalau haji dapat buku kecil panduan doa itu, Pak. Ya kan? Sibuklah kita membaca buku itu, Pak, sambil tawaf. Pak, kita baca buku itu jalan, kita senggol-senggol gitu. Lalu kita tanya misalnya, Bapak apa yang Bapak dapat dari tawaf itu? Terus ada jamaah yang bilang, Ustaz, aku lupa baca doa itu, Ustaz. Lalu lupa aku baca doa itu, Ustaz. Aku merasakan tawaf itu, Ustaz, macam terhanyut aku, Ustaz. Betul-betul terhanyut, gak terasa aku yang tawaf itu, Ustaz. Tiba-tiba aku tengok, memang ya Allah, beginilah dunia ini berputar ya Allah. Semuanya akan berakhir di satu titik di Ka'bah itu. Lalu dia bilang sama saya, jadi kayak mana Ustaz, ngulang aku tawafnya ini, kata dia. Saya bilang, gak usah ngulang Pak, jadi kerjaan saya nanti itu kan, ini entah hilang pula lagi dia. Saya bilang, memang begitulah maknanya tawaf. Kita harus bisa rasakan, Pak, memang betul kita ini bukan apa-apa, kita kecil, Pak. Kita ini berputar-putarnya ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ahad. Kan itu aja waktunya. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 12, balik lagi jam. Kan itu aja waktunya kan? Apa yang akan membedakan? Semuanya kita akan kembali kepada yang satu. Itulah orang berhasil memaknai dari tawaf. Dan begitu memang seharusnya kita ibadah, Pak. Makanya nggak boleh lagi jamaah Al-Furqan. Di sini ustadz-ustadz yang mengisi sudah profesor-profesor.
Tidak boleh lagi ada jamaah yang bertanya, Ustaz boleh nggak sholat subuh 3 rakaat? Jangan lagi itu pertanyaannya. Kalau masih itu pertanyaan, tidak usah lagi undang Ustaz Syukri lah. Capek, kan begitu kan? Karena sudah selesai kita dengan itu Pak. Pertanyaan kita itu harus sudah berkembang. Ustaz, apa makna kita bertakbir ini? Kenapa subuh itu harus dilakukan di waktu subuh? Kenapa kita harus ruku? Kenapa kita harus sujud? Kita harus bisa maknai itu Pak. Kenapa kita harus berkurban Ustaz? Saya mau ingatkan kepada bapak-bapak Juleha. Tahu Juleha Pak? Juleha itu juru sembelih halal. Singkatannya Juleha namanya. Ketika kita mau berkurban itu, sebelum potong leher kerbau itu, Bapak harus berkhutbah singkat. Bapak katakan kepada orang yang berkorban itu, Bapak Ibu yang berkorban hari ini, begitu saya menyembelih leher kerbau ini, Bapak Ibu yang berkorban juga ikut menyembelih nafsu kebinatangan di dalam diri, bilang. Jangan dia hanya taunya bayar aja Pak 2,5, habis itu dia tunggu di masjid duduk-duduk dia, ditunggunya panitia selesai bagi itu, habis itu udah bagi gitu. Apa yang didapat dari korban itu Pak? Habis dibagi sama kita simpan daging itu jadi cadangan pakan 3 pekan nggak habis-habis itu. Mulai dari sop, mulai dari babat, mulai dari otaknya dipepes, mulai dari dagingnya direndang, disate, dia semua selesai. 3 pekan, bukan jadi cadangan makanan Pak. Nah kita yang tidak pernah mau memaknai ibadah tuh. Itu yang menjadi anomali sama kita. Kita selesai aja kita berkurban, ada uang kita bayar, ya kita beli misalnya 17 juta, ini saya berkurban 1 ekor kerbau ya gitu. Ya silakan Pak. Apakah saya marah dengan itu? Enggak. Saya ingin katakan Pak, niat kita itu udah bagus. Yang kita lakukan sudah benar. Tapi Bapak lupa, azan itu ada hayya 'alas shalah, ada hayya 'alal falah. Pak, kita sholatnya selesai, khatam. Tapi Bapak lupa memaknai hayya 'alal falahnya. Kita lupa Bu memaknai hayya 'alal falahnya. Di mana kemenangannya? Kan itu yang sering kita lupakan. Kita lupa memaknai hayya 'alal falahnya Pak. Makanya setiap ibadah yang kita lakukan itu tak bermakna untuk kehidupan kita. Selesai sholat kita masih punya nafsu kebinatangan itu. Selesai kita berkurban kita masih jadi orang yang serakah. As-sulus, sepertiga untuk dibagi ke sini, sepertiga untuk dibagi ke sini, sepertiga lagi untuk kita. Kalau kita korban misalnya 1 ekor kerbau, sepertiga dari 1 ekor kerbau, kan banyak juga itu Pak, udah bisa 1 hajatan itu. Tapi apa itu tujuannya? Kan enggak. Bukan itu. Maka ibu bapak semua kita harus sudah mulai berubah. Orientasi kita harus sudah berubah Pak. Jangan jadikan zuyinat itu sebagai hasil, tapi sebagai fungsi Pak. Tidak boleh itu dijadikan sebagai reward. Kita anggap dia reward. Aku sudah bekerja keras Ustaz. Dari pagi sampai malam aku bekerja banting tulang, banting daging, banting kepala, semua aku banting. Orang pun aku banting. Udah dapat aku rezeki ini, bolehlah dinikmati. Ya silahkan dinikmati Pak. Tapi jangan jadikan itu sebagai orientasi semuanya. Jadikan itu sebagai fungsi kita untuk lebih dekat pada Allah. Berhasil kita kerja, punya banyak uang, beli baju yang cantik, pakaikan itu ke masjid. Dapat kendaraan, jadikan itu untuk ke masjid. Hujan, badai, banjir semua jadi lalui. Kalau kita dapat mobil yang mewah, yang cantik, dihantamnya aja tuh, ada kendalanya. Ibu punya uang yang banyak, terus bersedekah ke masjid, ibu beli pakaian yang bagus, datang ke masjid, silakan aja Pak, tidak apa-apa. Malah jangan jadikan itu sebagai hambatan kita datang ke masjid begitu. Jam berapa kita syuruk? Ini sampai jam berapa ini? 6:30. Oh, kelamaan Ustaz. Syuruk itu jam 6:20. Ya kan? Siap ini? Ya, sekarang pun bisa kita siapkan ini. Maksud saya nanya waktu syuruknya kan biar pas gitu kan. Seingat saya jam 6:20 semalam di Munawarah, di Baitur Rahman 6:20 kalau nggak salah saya.
Sini tidak ada bacaan 1620. Begitu ibu bapak. Maka daripada itu semua, saya mau ingatkan kembali Pak, perang yang dilakukan belakangan ini kan walaupun sekarang sudah gencatan senjata, itu kan pembuka pintu gerbang kita menuju akhir zaman itu Pak. Ya kan? Itu kan membuka kita akhir zaman. Saya kemarin juga melihat perdebatan antara Hussein Gaza dengan tokoh Indonesia yang pro terhadap negara tetangganya Mesir yang nggak dibuka-bukanya blokadenya sampai sekarang itu kan. Perdebatan itu kan membuka hati kita bahwa ternyata tidak perlu kita menjadi seorang muslim untuk melihat sebuah kejahatan, tapi cukup jadi manusia aja kan begitu ya. Kita bisa tahu, dan semua orang ternyata sekarang Pak mudah tertutup hatinya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Tapi ibu bapak semua, karena ini sudah akhir zaman, kita tidak punya banyak waktu lagi Pak, Bu. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Yuklah mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang kita harus sudah punya tujuan, kita harus sudah punya orientasi, kita harus sudah mulai betul-betul memikirkan bahwa ya Allah, ibadah ini hanya untuk-Mu ya Allah. Bagaimana aku nanti bisa menyelamatkan keluarga-keluarga gitu ya. Nanti kalau aku wafat siapa yang mendoakan? Idza mata banu Adam, jika mati anak cucu Adam, putus semua amalannya kecuali 3, shadaqatun jariyah, au ilmi yantafa'u bih, au waladin sholihin yad'u lah. Tapi kan Nabi paten ya. Nabi itu pakai kalimatnya walad, Pak. Walad itu bukan hanya untuk anak kandung, Pak. Karena kalau hanya anak kandung aja, kasihan orang yang tidak punya anak kan, berarti tidak bisa dia didoakan kan. Nah, itulah hebatnya Nabi, dia pakai walad. Jadi bukan hanya anak kandung, tapi anak yang diangkat, anak yang kita rawat, anak yatim yang kita pelihara, anak-anak yang kita sekolahkan, yang ikut mendoakan kita. Nah, itu patennya Nabi Muhammad tuh di situ. Jadi jangan berkecil hati bagi orang yang belum punya anak. Tidak bisa aku didoakan Ustaz, nggak adil Tuhan ini, Nabi Muhammad itu jahat, masa disuruhnya. Tidak, kita yang salah memaknainya. Kata Nabi itu walad, awaladin solihin ya doa anak yang soleh, anaknya bukan hanya anak kandung. Tapi itu patennya Pak. Kita harus sudah mulai memikirkan keluarga-keluarga kita ajak untuk ikut kajian, sama-sama kita arahkan ke jalan yang baik, kita jaga. Dan satu kalimat penutup kita sebelum kita selesaikan kajian ini adalah begini Pak. Jangan normalisasi hal-hal yang tidak baik. Kalimat ini ditujukan untuk kita para orang tua dan punya anak. Jangan normalisasi hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang antara bapak dan ibu bertengkar gara-gara perilaku anak. Anak tuh pulang jam 3 malam, tidak ada kerjaannya, hanya nongkrong-nongkrong dia. Sampai ke rumah merepet bapak, marah bapak. Kau nggak punya jam kau di HP-mu itu. Jam 3 kau baru pulang, mau jadi apa kau, kata bapak. Datang ibu, ngapailah bapak marahi dia, nggak usah lagi dimarahi dia. Bapak ini macam tidak pernah muda aja. Bapak pun dulu jam 3:15 ya bapak pulang ke rumah. Akhirnya berantem ibu sama bapak di rumah gara-gara perilaku anak. Akhirnya anak merasa dia ada yang melindungi. Saya bilang, Pak, jangan biasakan, jangan Bu, jangan normalisasi hal-hal yang kurang baik. Kalau untuk tujuan yang mengajak kepada jalan yang benar, yuk sama-sama kita kerjasama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah pakai qura di situ Pak. Qura itu jamak dari kata qara. Bapak koro, ibu koro, bapak, ibu, anak, keluarga jadi kuro. Kecamatan itu koro. Kecamatan gabung jadi satu. Kabupaten itu namanya kuro. Nah itu dia. Jadi tidak bisa kebaikan itu didapat kalau sendiri Pak. Nabi Ibrahim itu kalau tidak dikuatkan oleh Siti Hajar, dia tidak akan kuat meletakkan golok di leher anaknya Pak. Tidak akan kuat. Utsman itu tidak akan kuat dia kalau tidak dikuatkan oleh Nabi. Maksudnya kan akrabnya kan dulu begitu kan, Utsman gitu kan dia punya banyak unta gitu ya. Kurbankanlah unta itu. Allah perintahkan kita untuk berkurban. Tolonglah kita bantu sesama. Kalau nggak dikuatkan oleh Nabi, kalau nggak dikuatkan oleh istrinya Utsman, kira-kira mau nggak dia itu mengorbankan sebenarnya? Nggak juga, karena berat juga hatinya itu. Masih ada juga dia akan berpikir yang gimana, udah capek ini dapatnya dipelihara.
Tapi itu semua dikuatkan oleh kerabat-kerabatnya, keluarganya, istrinya, ibu bapak semua. Jangan pernah lupakan peran itulah. Kita ini kuro, bukan koro. Kita ini harus bersama-sama, Pak, bukan sendiri-sendiri. Mati pun kita tidak bisa kita gali kuburan sendiri kok. Tidak tahu juga kita. Udah kita gali pun belum mati, kita ditimbun air lagi, ketutup lagi tanah lagi kan, balik lagi menggali lagi kan gitu. Hanya ibu bapak semua, saya ingatkan kembali, insya Allah ibu bapak semua saya doakan sehat selalu. Ibu bapak semua kita bisa betul-betul menjadi khairu ummah yang dikatakan Allah, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Pak Bu, kita tutup dengan doa. Nampaknya sudah khatam semuanya kan? Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma suril ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma suril ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma suril ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana ya Allah, sahil lana umurana fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang dijelaskan Ustaz bisa kita pahami dan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita keseharian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Syukran Pak. Syukran Pak. Syukran Pak.